Selamat jumpa pemirsa Ruai TV yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam edisi renungan kita di minggu kelima masa Prapaskah ini. Mari kita awali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pemirsa Ruai TV yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan suci di minggu kelima masa Prapaskah ini mengajak kita semua untuk melihat dunia dan kondisi manusia dengan mata belas kasih Allah. Allah lah yang mengubah masa lalu kita masing-masing. Allah juga yang membangun masa depan kita supaya kita hidup dengan lebih baik, lebih layak di hadapannya. Nabi Yesaya mengajak umat Israel untuk tidak boleh berkecil hati ketika mengalami kemalangan dalam hidup. Dia mengingatkan mereka bahwa Allah tidak hanya menyelamatkan masa lalu mereka dari perbudakan di Mesir, di tanah pembuangan, tetapi Allah jugalah yang membarui mereka saat ini dan di masa mendatang. Dalam Allah, masa depan kebaruan selalu mungkin bagi kita. Masa depan dan arah baru hidup inilah yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia meninggalkan segala sesuatu demi Injil, demi Yesus. Rasul Paulus dididik dalam disiplin Yahudi yang ketat dari orang-orang Farisi. Masa lalu yang dianggapnya mulia itu tidak menarik lagi, karena bagi Rasul Paulus, Yesuslah yang paling penting, Yesuslah yang paling menarik, dan dia mau berjalan Yesus dalam langkah hidup ke depan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil, masa depan yang cerah dialami oleh wanita yang ditangkap berbuat zina. Dalam masyarakat Yahudi, berbuat zina dianggap sebagai dosa besar yang harus dihukum mati. Maka para ahli Taurat dan orang-orang Farisi meminta hukuman mati bagi wanita yang kedapatan berbuat zina kepada Yesus. Mari kita lihat reaksi Yesus dan pesan penting Injil hari ini bagi kita semua yang merayakan minggu kelima masa Prapaskah ini. Ada dua poin penting yang layak kita renungkan. Poin pertama, Injil memanggil kita semua untuk melihat reaksi Yesus. Jika Yesus setuju dengan aksi pelemparan batu terhadap wanita itu, mereka akan menuduh Yesus tidak ada belas kasih. Dan belas kasih adalah dasar dari seluruh pengajaran Yesus. Tetapi sebaliknya, jika Yesus mengizinkan pezina diampuni, Yesus akan dituduh tidak menghormati hukum Taurat, hukum Musa. Satu-satunya cara keluar dari perangkap ini adalah membawa orang-orang itu kepada kenyataan hidup mereka yang adalah orang berdosa. Kita semua berdosa. Maka Yesus bersabda, siapa di antara kalian yang merasa dirinya tidak melakukan dosa, silakan yang pertama melempar batu kepada perempuan ini. Saudara-saudari terkasih, salah satu kesalahan yang biasa kita lakukan adalah bahwa kita menuntut orang lain dengan standar hidup kita. Bahkan standar itu tidak kita lakukan. Kita mengutuk kesalahan orang lain yang ternyata kesalahan yang sama akan kita lakukan, bahkan yang sudah kita lakukan.
Yesus tidak membiarkan wanita dalam Injil ada dalam situasi penuh dosa. Ia menawarkan kesempatan kedua untuk bertobat. Yesus tahu seburuk apapun masa lalu kita selalu dapat diubah oleh belas kasih Allah, karena Bapa Surgawi tidak menginginkan kematian orang berdosa, tetapi pertobatan dan keselamatan kita semua. Poin kedua, saudara-saudari, pemirsa Ruai TV yang dikasihi Tuhan, soal tantangan pengampunan. Yesus bersabda kepada wanita dalam Injil, "Pergilah, mulai dari sekarang, jangan berbuat dosa lagi." Saudara-saudari terkasih, ketika kita diampuni, ada tantangan untuk bertobat dan menjadi lebih baik. Kita ingat, orang kudus memiliki masa lalu, tetapi orang berdosa memiliki masa depan. Kita tidak hidup di masa lalu, kita hidup sekarang dan di masa mendatang. Dan kita percaya Tuhan membimbing kita saat ini dan berjalan ke depan bersama kita. Tujuan masa Prapaskah ini adalah membuat kita membangun masa depan bersama Yesus, berjalan bersamanya dalam kebaruan. Saudara-saudari terkasih, kita juga merenungkan soal perbedaan antara keadilan hukum dan keadilan belas kasih. Keadilan hukum ada untuk menghakimi, ada untuk mengutuk, ada untuk menghukum. Sedangkan keadilan belas kasih ada untuk mengampuni, untuk menyembuhkan, dan untuk menyelamatkan. Maka di minggu kelima masa Prapaskah ini, mari kita pengikut Kristus dan khususnya kita semua yang ada dalam posisi kuasa yang ada dalam diri kita, kita hendaknya seperti seorang dokter yang ada untuk menyembuhkan, bukan untuk memperpanjang sakit, derita, atau penyakit. Itulah yang Yesus lakukan kepada kita. Dia mengampuni kita, Dia menyembuhkan kita, Dia mau berjalan bersama kita di hari-hari ke depan hidup kita. Asal kita bertobat, Tuhan kita dengan senang hati, penuh senyum menggandeng kita untuk berjalan, melangkah untuk menempuh hidup kita selanjutnya. Semoga saudara-saudari kita berani meninggalkan dosa, bertobat dan menerima pengampunannya dalam sakramen tobat, dan semoga kita juga mau menyembuhkan satu terhadap yang lain dengan kasih, dengan pengampunan yang kita terima dari Yesus, dari Bapa yang mengasihi kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.